Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ardianto Arifin dengan NIM 7012100558 kelas 3F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi sistem informasi di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Semarang menggunakan Word and Paper. Sebagaimana tugas ini diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi yang diampu oleh Bapak Yerik Ramadhani MKOM. Baik, yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup terdiri dari 4. Yang pertama latar belakang, faktor dalam proses perencanaan, metode pengumpulan data, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang. PT Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa, layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Namun, seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi. Dengan pemisah ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Perencanaan strategis organisasi dapat berkembang baik dari aspek pemberdayaan sumber daya manusianya. Kerja bisnis akan lebih efisien sehingga mampu meningkatkan kompetisi manajemen dan kepemimpinan. Terkadang kurang bermanfaatnya SITI disebabkan organisasi lebih fokus pada teknologi tanpa melihat kebutuhan bisnisnya. Adapun beberapa teknik analisis metode Word and Paper dan menggunakan teknik analisis PES dan value chain untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal bisnis. SWOT untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal SI maupun TI. Nah, kemudian faktor dalam proses perencanaan. Faktor terpenting dalam proses perencanaan SI atau TI adalah penggunaan metodologi untuk meminimalkan risiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, serta lebih menekankan sasaran yang diinginkan. Kemudian, masuk dalam penyusunan perencanaan strategi ini yaitu lingkungan bisnis internal, lingkungan bisnis eksternal, lingkungan SITI internal, dan lingkungan SITI eksternal. Kemudian, output dari perencanaan strategi nantinya akan menghasilkan strategi bisnis sistem informasi, strategi teknologi informasi, dan strategi manajemen. Kemudian, ada metode pengumpulan data. Metode Word and Paper. Metode Word and Paper digunakan penulis karena metode ini dimulai dari proses analisasi kondisi bisnis dan investasi SITI yang sudah berjalan yang dinilai kurang efektif. Lalu kemudian penganalisasi kondisi bisnis eksternal sehingga dapat membandingkan pemanfaatan SITI apakah sudah maksimal dengan kecenderungan kondisi SITI yang digunakan di luar. Kemudian ada PES analisis. Analisis atau alat perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Kemudian ada MC-Farland Strategic Grid Analysis. MC-Farland Strategic Grid digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Kemudian ada metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu value chain analysis. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Semarang, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, ke dalam beberapa bagian untuk menemukan solusi SITI guna menghasilkan keunggulan bagi perusahaan. 2. Ada metode SWOT analysis. Nah, hasil dari analisis SWOT nantinya dapat menjadi pembanding untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, kemudian
ada hasil pembahasan. Nah, dari hasil pembahasan tadi dapat menghasilkan seperti berikut. Yang pertama, MC Fala strategi analisis. Yang pertama yaitu politik, membuka kompetisi pasar bebas yang diatur undang-undang guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu ekonomi, penyediaan jaringan-jaringan dengan pengadaan perangkat yang mendukung perluasan jaringan telekomunikasi dan perluasan jaringan internet. Kemudian yang ketiga, sosial, memberikan brand awareness kepada konsumen melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Nah, kemudian melakukan kegiatan sosialisasi dan event layanan produk-produk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Semarang. Yang keempat yaitu teknologi, maintenance secara berkala setiap 1 bulan pembaruan, pencetusan inovasi, dan pembuatan aplikasi baru untuk mendukung proses bisnis di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Semarang saat ini. Nah, kemudian hasil pembahasan dari value chain analysis, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Semarang digambarkan melalui diagram value chain meliputi yang pertama, primary activity, memperbarui dan melakukan maintenance pada infrastruktur TI. Kemudian memasarkan produk melalui digital marketing, pelayanan pelanggan. Nah, yang kedua, support activity, memperkuat jaringan internet dengan melakukan perluasan jaringan. Nah, yang kemudian penilaian kinerja karyawan guna membangun SDM atau sumber daya manusia. Yang kemudian menggunakan jaringan fiber optik yang didukung pengguna backbone untuk memperluas jaringan. Nah, yang terakhir penerapan e-commerce, e-prosumers dalam proses mempercepat produser pengadaan barang. Selanjutnya, hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan tadi yaitu yang pertama ada analisis SWOT. Analisis terakhir digunakan untuk menarik kesimpulan menyeluruh dari semua analisis yang ada selanjutnya digunakan, yakni analisis SWOT. Nah, berarti analisis SWOT ini menjadi analisis terakhir yang nantinya dengan analisis SWOT dapat menyusun strategi untuk perusahaan. Rekomendasi SITI. Selanjutnya, rekomendasi SITI pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Semarang berisikan rekomendasi untuk peningkatan kinerjanya pada perusahaan dalam jangka waktunya. Kemudian pembuatan rekomendasi ini berdasarkan hasil dari analisa yang ada guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan dan kinerja yang efektif dan efisien. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa SITI yang ada di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sudah baik adanya. Hanya saja yang perlu diberikan peningkatannya yakni pada bagian kinerja karyawan dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, jadi pada PT Telekomunikasi Indonesia ini analisis untuk SITI-nya sudah lumayan baik. Mungkin cuma kurang di bagian SDM atau sumber daya manusia dan kinerja karyawan. Kinerja karyawan dapat kita kembangkan atau dapat PT Telekomunikasi Indonesia kembangkan dengan memilih karyawan-karyawan yang rajin dan jujur. Nah, kemudian yang terakhir, peningkatan tersebut guna agar penerapan SITI yang ada di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian serta peningkatan kinerja yang baik kedepannya dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan perusahaan kepada konsumennya. Nah, jadi itulah tadi penjelasan SITI pada PT Telekomunikasi Indonesia dengan menggunakan word and prepared. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.